Oke, baik. Selamat datang dalam mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita masuk unit yang ke-10, pertemuan yang ke-10 mengenai sistem berkas. Jadi, apa itu sistem berkas? Sistem berkas itu merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Ya, jadi dalam sistem operasi, kalau kita mau menyimpan ataupun mengakses baik data maupun program, maka dibuat sebuah sistemnya. Oke, nah sekarang kita lihat apa itu berkas. Berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Ya, jadi ada sekumpulan informasi yang berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Itu contohnya hard disk. Nah, contohnya ini ada text file, ada source file, ada object file, ada executable file. Jadi di sini kita lihat ada banyak jenis-jenis. Ya, nah, inilah yang disebut ya dengan berkas. Kemudian apa saja atribut yang ada pada berkas? Yang pertama ada namanya, kemudian tipenya, lokasinya, ukuran atau size-nya, kemudian proteksi yang diberikan kepadanya, lalu waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Ya, jadi ini ya yang disebut dengan atribut pada berkas. Sebagai contoh, nah di sini kita lihat di dalam Windows ya, kalau kita jalankan Windows Explorer, maka kita bisa lihat ya, di sini ada name, itulah nama berkasnya, ini contohnya ya. Kemudian date modified, inilah tanggal waktu pembuatan file tersebut ya, atau berkas tersebut. Kemudian tipenya ini ya, bisa ada PDF, MP4, ada yang PowerPoint, ada yang PNG, ada yang Microsoft Word dan seterusnya. Ya, kemudian ini size-nya. Ya, satuannya di sini kilobyte KB ya. Oke, jadi ini yang disebut atribut-atribut pada berkas. Ini bisa kalian lihat sendiri nanti Pak di Windows Explorer kalau di dalam Windows. Oke. Kemudian apa saja operasi yang kita bisa lakukan pada berkas? Yang pertama kita bisa membuat sebuah berkas. Ya, jelas ya. Jadi kita bisa membuat sebuah berkas. Kemudian yang kedua menulis pada sebuah berkas. Ya, jadi apa beda membuat sama menulis? Ya, kalau membuat berarti kita belum ada mengisi data-data ke dalamnya. Jadi menulis itu artinya kita mengisikan sesuatu ke dalam berkas tersebut. Kemudian membaca sebuah bekas. Ya, jadi kalau sudah kita misalnya sudah simpan, lalu kita mau buka lagi itu namanya membaca. Kemudian menempatkan kembali sebuah berkas. Ya, misalnya kalau kita buka file lalu kita simpan ulang, maka dia akan kembali ke tempatnya semula. Kemudian menghapus berkas. Ya, walaupun kita tahu kalau dalam Windows misalnya, semua operasi Windows kalau sudah dihapus, biasanya dia bisa disimpan di recycle bin. Bisa di recovery ya, bisa dikembalikan lagi. Kemudian membedakan berkas. Ini contohnya kalau kita pakai sistem kompres yang ada di WinZip atau WinRAR. Ya, jadi itu untuk teknik menghemat atau untuk menyimpan data apabila media penyimpanan kita terlalu kecil, gitu ya. Lalu bisa nanti diekstrak lagi, dikembalikan ke ukuran semula. Kemudian bagaimana metode aksesnya? Ya, jadi ada tiga di sini. Dalam akses berkas itu ada secara berurutan, kemudian ada secara langsung atau direct access, kemudian dengan menggunakan indeks. Nah, apa bedanya? Kalau berurutan, informasi yang disimpan dalam berkas diproses berurutan. Ya, jadi kita misalnya proses searching ya, pencarian data itu ya dia berurut ya. Misalnya mulai dari data yang paling kecil ke data yang terbesar atau dari yang terbesar ke data yang terkecil dan seterusnya. Tapi kalau akses secara langsung, dia mengasih informasi tanpa adanya urutan. Ya, jadi metode ini sangat berguna untuk mengasih informasi dalam jumlah besar. Ya, contohnya kalau kita mencari sebuah data, ya biasanya kalian langsung ya mengakses data tersebut. Kemudian akses dengan menggunakan indeks, metode masukkan indeks ya. Untuk mengakses berkas indeks itu maksudnya seperti kata kunci yang kita inginkan. Nah, jadi metode ini merupakan hasil dari pengembangan metode direct access, jadi pengembangan dari sini ya. Oke, jadi langsung. Jadi kalau kita mau mencari sebuah data atau file atau berkas, ya kita tinggal memasukkan indeksnya, gitu ya. Kemudian bagaimana kita memproteksi berkas? Jadi sini ada tiga metodenya. Yang pertama, tipe akses pada berkasnya. Jadi ini artinya menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut.
Jadi misalnya read only ya, itu contohnya. Jadi artinya kalau read only kita tidak bisa mengisi, mengganti, mengubah, mengedit, ya bahkan menghapus. Jadi kita hanya bisa membacanya, ya, membaca, melihat isinya saja, gitu ya. Jadi itu namanya memberikan proteksi pada tipe akses pada berkas, ya. Kemudian akses list dan group, artinya membuat daftar akses yang berisi keterangan setiap pengguna dan keterangan akses berkas dari pengguna yang bersangkutan. Nah, jadi di sini artinya didaftarkan siapa-siapa pengguna yang bisa mengakses berkas tersebut dan bagaimana eh, akses berkas yang bisa dilakukannya. Ya, apakah dia bisa mengedit atau tidak mengedit, ya, atau hanya bisa membaca, tidak bisa membaca, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah pendekatan sistem proteksi yang lain. Hanya misalnya menggunakan password atau kata sandi pada setiap berkas. Jadi langsung pada berkas tersebut diberikan password. Ya, sehingga ketika orang mau mengakses, membuka, membaca, atau mengedit, dan segala seterusnya, ya harus tahu apa passwordnya. Gitu ya. Itu dia, itu sebuah proteksi berkas.